Hai teman-teman, di sini saya mau membahas tentang teknik MRI dasar. Nah, ini dia bukunya. Seperti ini teman-teman. Ini karya dari Ibu Risa Damaria Surbakti STRKS MTR ID, selaku dosen saya juga. Sebelum melanjut pembahasannya, aku mau memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Franciscus Toda, mahasiswa program studi D3 Radiologi dari Stikes Borneo, Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan review tentang sebuah buku ilmiah yang relevan dengan bidang radiologi dan kesehatan pasca pandemi. Buku ini juga merupakan sumber referensi yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa kedokteran radiologi dan tenaga kesehatan yang ingin memahami prinsip dasar serta aplikasi praktis dari teknologi MRI. Tunggu apa lagi guys? Mending kalian beli buku ini untuk memperdalam pengetahuan tentang MRI. Apa sih MRI itu? MRI adalah metode pencitraan medis yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar detail organ dan jaringan di dalam tubuh tanpa membedakan atau radiasi. Nah, apakah pemeriksaan MRI itu sakit? Jawabannya tidak. Karena pemeriksaan MRI tidak menimbulkan rasa sakit karena prosedurnya yang non-invasif dan tidak menggunakan radiasi. Pasien hanya diminta berbaring di atas meja pemeriksaan selama beberapa waktu. Namun, beberapa orang merasa tidak nyaman atau cemas karena ruangannya sempit dan suara mesin yang bising. Dan buku ini juga memiliki 4 keunggulan, yaitu yang pertama, topik relevan dan aktual. Buku ini membahas dampak panjang COVID-19 terhadap sistem saraf yang saat ini menjadi perhatian besar di dunia medis. Yang kedua, bahasa ilmiah yang mudah dipahami. Meskipun buku ini membahas topik medis dan teknologi tinggi, penyajiannya tetap jelas dan terstruktur, cocok untuk tenaga medis maupun mahasiswa kesehatan. Yang ketiga, dilengkapi teknik dan parameter MRI. Tidak hanya teori, buku ini menyertakan paduan praktis tentang pemeriksaan MRI dan parameter yang digunakan sehingga sangat membantu dalam praktis klinis. Dan yang keempat, ilustrasi menarik, gambar otak berwarna dan visualisasi serabut saraf memberikan gambaran nyata bagaimana pencitraan DTI bekerja. Di sini penulis juga membahas aspek keamanan MRI kontraindikasi serta perkembangan terbaru seperti fungsional MRI atau bisa dibilang fMRI dan menggunakan kontras gadolinium. Bagian ini menambah nilai buku terutama bagi praktisi yang mengikuti perkembangan teknologi pencitraan medis. Nah, buku ini juga menjadi rujukan penting untuk memahami kaitan antara infeksi COVID-19 dan gangguan otak serta bagaimana teknologi MRI menjadi alat deteksi yang efektif. Bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami untuk membaca non-spesialis, namun tetap secara akademik dan praktis. Nah, buku ini ditulis oleh tim ahli dari berbagai latar belakang, radiologi kesehatan masyarakat dan teknologi medis, sehingga memberikan perspektif yang kompresif. Di sini ada beberapa para penulisnya, antara lain Ibu Risa Damaria Surbakti STRKS MTR ID. Yang kedua, Dr. Sugiyanto SPD MAPPSC MRI. Yang ketiga, Tri Asi Budiati SST MKM. Yang keempat, Rashid STMT. Dan yang kelima, Dr. Leni Latifah PSI MPH. Nah, dari buku ini
Buku ini mulai dari menjelaskan tentang dasar fisika MRI, termasuk konsep medan magnet, resonansi magnet inti atau bisa dibilang NMR, serta teknik pencitraan. Penulis menyajikan materi teknis dengan bahasa yang cukup mudah dipahami, meskipun beberapa bagian memerlukan pemahaman dasar fisika medis. Nah, secara keseluruhan, buku ini cocok dijadikan referensi pembelajaran maupun pegangan kerja, meskipun ada beberapa istilah teknis yang mungkin sulit bagi pembaca awam. Struktur dan kontennya mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang MRI. Nah, jadi kesimpulan, buku ini layak banget direkomendasikan sebagai bahan ajar referensi akademik maupun panduan awal bagi para profesional kesehatan yang ingin meningkatkan pemahamannya tentang MRI. Dengan membaca buku ini, pembaca tidak hanya memahami cara kerja MRI, atau juga mampu menginterpretasikan hasil pencitraan secara lebih kritis dan akurat. Jadi, buat kalian yang ingin beli buku ini, silakan cek di deskripsi di link ini. Nah, link ini. Jadi sekian dari saya teman-teman untuk mereview buku ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jika masih kurang pemahamannya, mohon maafkan saya. Saya juga masih belajar, ya, jadi kita sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih. Salam.